Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini saya sudah ada dua rekomendasi tema mirip iOS. Ya, walaupun memang nggak semirip-mirip tema iOS di MIUI 12.5 dulu. Karena untuk di MIUI 12.5 dulu itu tema iOS-nya itu emang benar-benar mirip. Tapi sekarang ya hanya sekedar mirip aja. Saya sih nggak tahu kenapa ya tema iOS sekarang ini susah banget dicari di TS. Menurut kabar sih katanya susah di-up untuk jenis tema iOS. Dan ini sebelum kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang mirip ke iOS, terlebih dahulu teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke, ini adalah rekomendasi atau review tema iOS yang pertama. Di bagian atas ini, oh ya, kita reviewnya mulai dari home screen aja terlebih dahulu ya. Nanti kita ke bagian lock screen, kemudian ke nama temanya. Kalian perhatikan baik-baik untuk nama detail temanya. Oke, untuk di bagian atas ini ada sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan ini widgetnya stok iOS dan bisa kalian sentuh atau kalian rubah untuk tampilan widgetnya ya ala-ala iOS itu. Ini keren ya, hampir lebih mirip ke tema iOS yang sesungguhnya. Untuk icon pack pada tema ini juga semuanya berubah, walaupun di bagian bawah sini tidak terdapat docksbar ala-ala iOS. Dan ini absen di tema ini untuk docksbar ala-ala iOS-nya ya. Bagusnya control center pada tema ini udah ada perubahan, dan sayangnya tema ini hanya compatible di lake mode. Kalian jadi nggak bisa menggunakan dark mode. Untuk indikator baterai dan juga baris nyala masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan ini malah lebih mirip ke tema iOS di bagian papan teleponnya. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sayang di bagian sini seperti biasanya kalau di tema-tema iOS dia ada embel-embel seperti ala-ala emoji yang bikin ngeras gitu ya. Walaupun itu embel-embelnya nggak bisa disentuh, tapi ya jadi kelihatan lebih mirip ke iOS gitu aja lah. Untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan ini gestur animasinya ada gradasi warna gitu, dan ini kerennya untuk gestur animasinya. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, pada tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan secara keseluruhan di sini emang nggak ada perubahan, hanya di bagian luarnya aja. Oke, untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen, karena di rekomendasi kali ini itu temanya nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Ayo, untuk bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Untuk di bagian lock screen di sini basicnya iOS banget. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Serta di bagian bawah sini ada shortcut aplikasi wajib yang harusnya emang mesti ada di tema-tema iOS, yakni center dan juga kamera. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut aplikasi ataupun shortcut widget ya. Ini lebih mirip ke tema iOS, dan ini saya lebih suka untuk tampilan yang seperti ini. Sayangnya untuk geser ke bawah di sini atau sweep up, sweep down di sini nggak ada ya control center ala-ala iOS. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol pemusik, pemutar musik di sini kalian nggak bisa mengetap dua kali untuk menampilkan kontrol pemutar musik. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari TS Xiaomi kalian masing-masing, dan tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa mencari dengan judul PXSGV13. Ukuran file dari tema ini 15,6 MB, sementara untuk desainnya Akino. Dan oke nih, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema mirip iOS yang kedua. Oh ini untuk rekomendasi tema yang terakhir atau rekomendasi tema yang kedua, ini temanya justru nggak mirip seperti tema iOS. Dia yang bagian miripnya hanya di bagian lock screen-nya aja. Tapi ini temanya udah lumayan keren. Makanya aku masukkan ke rekomendasi tema mirip iOS. Jadi kalian nanti bisa pilih tema yang mirip banget ke iOS atau tema yang hanya memiliki basic-basic iOS.
Oke, tema ini bisa kalian temukan di semua region, baik untuk region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Posat Pulse. Ukuran filenya lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni hanya 10,1 MB. Sementara untuk desainernya Muhammad Yildiz. Kalau dari namanya sih, kalau nggak Arab, ya ini Ukraina ataupun Rusia gitu ya. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini ada sebuah widget yang cukup kecil, widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini emang nggak semuanya berubah, tapi untuk icon packnya terlihat lebih simpel. Untuk wallpaper di sini menggunakan wallpaper bergambarkan spot car. Begitu pula untuk di bagian lock screen-nya ya. Untuk di bagian lock screen untuk wallpapernya udah aku ganti, karena untuk wallpapernya aku kurang suka untuk di bagian lock screen. Dan kemarin ini tema ini emang sempat menjadi tema yang saya gunakan di beberapa hari ke belakang. Control center pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, hanya untuk di bagian indikator baterainya ya yang udah ada perubahan. Untuk bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Sedangkan untuk papan telepon di sini udah ada perubahan. Untuk numeric numbernya emang membulat ya seperti iOS, tapi untuk susunannya dia masih sama seperti susunan numeric number pada tema umum atau umumnya tema. Detail kontak pada tema ini juga nggak ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini juga nggak ada perubahan. Oh iya nih, buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga sayangnya menggunakan navigasi bar standar. Jadi saya sarankan sih buat teman-teman yang menggunakan tema iOS, kalian jangan menggunakan navigasi bar. Karena untuk iOS itu nggak ada navigasi barnya. Lebih cocok kalian menggunakan pil gestur yang seperti ini. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian setelan ataupun setting. Di sini perubahan hanya di bagian ikonnya aja. Sementara untuk fontnya ataupun di bagian layarnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian tentang teleponnya. Kontrol volume dari tema yang pertama hingga tema yang sekarang ini nggak ada perubahan. Oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ayo di bagian lock screen di sini wallpapernya udah aku ganti ya, dan buat teman-teman yang suka dengan wallpaper ini kalian bisa mencarinya di Pinterest. Ini wallpaper iOS 16. Di bagian atas ini ada sebuah widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca, dan ada gambar gempok gitu ya. Sementara di bagian bawahnya ada semacam kayak shortcut control center dan juga shortcut widget. Mungkin kategorinya lebih masuk ke yang mana ya, control center ataupun shortcut widget. Ada alarm, persentase baterai, jam, langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk di bagian bawah sini ada shortcut wajib tema iOS, yakni center dan juga kamera. Kalian bisa menggeser sebagian bawah. Di sini ada beberapa shortcut widget ataupun control center. Di sini untuk shortcutnya lumayan keren ya. Ada widget jam dalam versi analog, ada kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini juga ada, dan persentase baterai di sini juga ada, dan ada juga shortcut untuk pemutar musik. Sementara yang di bagian bawah sini ini shortcut yang ada di bagian lock screen. Kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan yang di bagian sini. Caranya kalian centang semua untuk bagian yang ingin kalian aktifkan atau nonaktifkan. Kalian sebaliknya, jika kalian nonaktifkan, kalian centang atau offkan semua, dan untuk di bagian sini dia menjadi clean tanpa adanya shortcut apapun. Sementara jika kalian ingin mengaktifkan, kalian centang semua aja seperti ini. Maka untuk di bagian bawah dari shortcut widgetnya akan ada beberapa shortcut dan juga ya kayak semacam control center gitulah. Gimana nih menurut kalian? Coba kalau menurut kalian tema yang barusan juga udah kita review, antara tema yang pertama ataupun tema yang kedua ini lebih keren yang mana? Atau mungkin kalian punya rekomendasi tema iOS yang lebih mirip ke tema iOS? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.